kita sering ngerasa udah mikir matang. Padahal yang kita lakukan baru sekadar bereaksi cepat, marah pas dikritik, baper waktu scroll komentar, ngelawan sebelum sempat memahami. Padahal cara kita berpikir bisa naik level dari yang emosional dan impulsif ke yang reflektif, bahkan visioner. Tapi kebanyakan dari kita berhenti di level pertama. Dan itu yang bikin hidup terasa berat, ribut, dan gak jelas arahnya. Di video ini kita akan bahas 3 level berpikir: reaktif, reflektif, dan visioner. Dan kenapa naik 1 level aja bisa bikin keputusanmu lebih tenang, hidupmu lebih ringan. Level 1, reaktif. Level berpikir pertama dan paling umum adalah reaktif. Di sini kita sebenarnya belum benar-benar berpikir. Kita cuma merespons secepat mungkin. Biasanya dipicu oleh emosi. Cepat tersinggung, cepat marah, cepat menyimpulkan, cepat menyalahkan. Dan karena cepat, seringnya kita nggak sadar kalau kita belum lihat gambar besarnya. Coba ingat-ingat, pernah nggak kamu langsung baper waktu dibecandain teman, padahal maksudnya mungkin cuman iseng? Atau pernah debat panjang soal hal yang kamu bahkan belum benar-benar pahami, cuman karena kamu merasa diserang? Itu semua bentuk reaksi. Reaksi yang muncul bukan dari pemahaman, tapi dari impuls emosional. Dan ini bukan salah kita sepenuhnya. Otak kita memang dirancang buat bertahan. Bagian otak primitif kita, amigdala, langsung nyala begitu ada ancaman. Baik ancaman nyata maupun komentar di internet. Masalahnya, hidup modern jarang mengancam fisik kita, tapi terus-menerus mengguncang emosi dan ego kita. Kita hidup dalam aliran informasi yang deras, dan kalau kita terus pakai pola reaktif, kita akan dibentuk oleh reaksi sesaat, bukan kesadaran penuh. Dari luar, kita kelihatan aktif, tapi sebenarnya kita sedang dikendalikan. Pola ini, kalau terus dibiarkan, bikin kita gampang stres, gampang salah paham, gampang merasa gagal. Karena kita merespon sebelum mengerti. Kita bertindak sebelum berpikir. Reaktif itu seperti nyalain api dengan bensin. Cepat nyala, tapi seringnya malah ngebakar hal-hal yang enggak perlu. Dan kalau kita terus terjebak di level ini, kita akan terus merasa bahwa hidup ini selalu darurat. Padahal mungkin yang kita butuhkan cuman sedikit jeda buat naik 1 level lagi. Level 2, reflektif. Setelah reaktif, kita masuk ke level kedua, reflektif. Di sini kita nggak lagi langsung bereaksi. Kita mulai kasih jarak antara peristiwa dan respon. Kita mulai bertanya, kenapa aku ngerasa kayak gini? Apa aku salah tangkap maksudnya? Apa perlu aku bales sekarang? Atau lebih baik nanti setelah tenang? Reflektif bukan berarti kita jadi pasif atau terlalu lama mikir. Tapi kita belajar buat nggak langsung hanyut dalam emosi pertama yang muncul. Misalnya, kamu dapat kritik pedas dari atasan. Kalau di level reaktif, kamu mungkin langsung sakit hati, merasa nggak dihargai. Tapi kalau kamu udah masuk ke pola reflektif, kamu mungkin mikir, aku emang kesel sih, tapi ada bagian dari kritiknya yang benar juga. Aku bisa perbaiki bagian itu. Atau saat kamu mau balas komentar yang nyebelin di media sosial, kamu berhenti sebentar dan mikir, balasanku ini bakal memperbaiki keadaan, atau cuman bikin makin panas. Orang yang berpikir reflektif belajar untuk mengamati pikirannya sendiri. Dia tahu kapan dirinya sedang emosional. Dia tahu kapan harus diam dan kapan waktunya bicara. Dan itu bukan sesuatu yang instan. Karena refleksi butuh latihan, butuh keberanian untuk melihat ke dalam, bukan cuma menembak keluar. Tapi dari sinilah kita mulai punya kendali. Kita nggak cuma hidup dengan mode bertahan, kita mulai hidup dengan kesadaran. Kesadaran tentang apa yang sedang kita rasakan, kenapa kita merasa begitu, dan bagaimana kita ingin merespons. Refleksi juga bisa datang dari hal-hal kecil, menulis jurnal, merefleksikan hari sebelum tidur, ngobrol dengan teman yang enggak menghakimi, atau sekadar menunda balasan selama 5 menit sebelum bertindak.
Mungkin nggak dramatis, tapi pola ini pelan-pelan membentuk kita jadi orang yang lebih utuh. Bukan karena kita selalu benar, tapi karena kita nggak buru-buru merasa benar. Naik dari reaktif ke reflektif itu kayak pindah dari berenang di arus deras ke berdiri di pinggir sungai mengamati alirannya. Dan begitu kita terbiasa dengan jeda ini, kita mulai bisa ngelihat lebih dari sekadar apa yang terjadi. Kita mulai bertanya, apa makna di baliknya? Level 3, visioner. Kalau reflektif membuat kita berhenti dan melihat ke dalam, berpikir visioner membuat kita melihat lebih jauh ke depan. Ini level berpikir yang enggak cuma mempertimbangkan emosi saat ini, tapi juga dampaknya di masa depan. Gak cuma mikir soal benar atau salah sekarang, tapi juga apa nilai jangka panjang yang ingin aku bangun. Berpikir visioner bukan soal jadi hebat atau punya rencana besar, tapi tentang kebiasaan untuk melihat konteks yang lebih luas. Contohnya, kamu punya 2 pilihan kerja. Yang satu gajinya besar, tapi bikin burnout. Yang satu lagi cukup, tapi selaras dengan minatmu. Di level reaktif, kamu mungkin pilih yang paling cepat hasilnya. Di level reflektif, kamu akan timbang pro dan kontra dengan lebih tenang. Tapi di level visioner, kamu tanya, hidup seperti apa yang aku mau bangun 5-10 tahun dari sekarang? Dan keputusanmu akan dilandasi oleh arah itu. Orang yang berpikir visioner juga nggak mudah terpancing tren. Dia bisa nahan diri dari ikut-ikutan, karena dia tahu apa yang dia tuju berbeda. Contoh lain, saat ada konflik, dia nggak cuma mikir, gimana caranya aku menang argumen ini, tapi gimana caranya hubungan ini bisa tetap sehat dalam jangka panjang. Dia sadar bahwa tiap respon kecil hari ini sedang menyusun potongan masa depan yang lebih besar. Berpikir visioner juga berarti mampu melihat sistem, bukan cuma aku versus mereka, tapi apa pola yang sedang terjadi? Apa dampak sosial dari keputusan ini? Apa peran yang bisa aku ambil untuk memperbaiki? Bukan sekadar bereaksi. Mereka yang hidup di level ini sering terlihat lebih tenang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena dia tahu masalah hari ini bukan akhir segalanya. Dia melihat ke depan, sambil tetap hadir di sekarang. Dan mungkin ini alasan kenapa orang-orang yang kita kagumi, entah itu pemimpin besar, guru bijak, atau teman yang dewasa, terlihat punya kedalaman yang enggak bisa dijelaskan cuma dengan IQ. Karena mereka sudah naik level dalam berpikir, dan mereka enggak buru-buru bereaksi, mereka berpikir untuk membentuk masa depan. Cara naik level berpikir. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa naik level berpikir dari reaktif ke reflektif, lalu ke visioner? Pertama, sadarilah dulu saat kamu sedang bereaksi secara spontan. Tarik napas, berhenti sejenak, berikan ruang buat dirimu untuk nggak langsung terbawa emosi. Kedua, mulai biasakan refleksi kecil sehari-hari. Tulis jurnal, tanya ke diri sendiri sebelum bertindak. Kenapa aku merasakan ini? Apa konsekuensinya kalau aku ngomong atau bertindak sekarang? Ketiga, latih dirimu untuk melihat gambaran besar. Saat menghadapi masalah, tanyakan, apa pengaruh keputusan ini untuk 1 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun ke depan? Apakah ini membantu aku jadi orang yang aku ingin jadi? Naik level berpikir itu nggak instan. Tapi kalau kamu mulai dari langkah kecil ini, perlahan tapi pasti, kamu akan merasakan hidup yang lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermakna. Ingat, hidup bukan cuma soal kejadian yang kita alami, tapi juga soal bagaimana kita memilih untuk memaknainya. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan, kamu lagi di level berpikir yang mana? Dan kamu mau naik ke level berikutnya nggak? Terima kasih sudah nonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Juga tulis komentar di bawah, kira-kira kamu sering banget terjebak di level berpikir yang mana? Aku ingin tahu pengalaman kamu. Sampai ketemu di video tumbuhin diri berikutnya. Tetap tumbuh, tetap reflektif.